wabarakatuh. Saya Agung Wardana, mahasiswa semester 5E, yang pada saat ini kami sedang berada di Desa Sukaramai. Adapun maksud dan tujuan kami hari ini adalah untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah teknik aplikasi pestisida, dan kami akan mewawancarai petani yang ada di Desa Sukaramai. Baiklah, sekarang kita udah di lokasi di lahan petani yang akan kita wawancarai. Baiklah teman-teman, ayo ikuti saya. Enggak. 3. Baiklah, jadi pada saat ini kita sudah bertemu salah seorang petani yang ada di desa ini dengan Bapak siapa Pak? Boniran. Bapak Boniran di kelompok tani Sekartani. Sekartani. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancara ini. Jadi Pak, untuk luas lahan Bapak nih yang Bapak usahakan sampai saat ini berapa? 10 rantai. 10 rantai. Potensinya itu padi semua ya Pak? Iya. Padi. Udah berapa lama Pak bertani? Wah, udah lama kali lah. 3 bulan tahun lah. Nah, ini kebetulan kita jumpa memang petani yang berpengalaman, ya kan? Karena Bapak ini sudah lama juga bertani di sini. Nah, untuk selama bertani Pak, penggunaan pestisida itu sangat berpengaruh ya Pak, kira-kira kan? Ya pengaruh kali. Nah, terutama untuk pembasmian Pembasmian penyakit ya kan Pak. Jadi untuk satu musim tanam padi nih Pak, kita ambil contoh tanaman padi, kita biasa Bapak pakai itu berapa kali Pak penyemprotan pestisida? 6 sampai 7 kali lah. 6 sampai 7 kali. Itu yang 6 sampai 7 kali itu pemakaian pestisida apa aja Pak misalnya? Pertama spontan kita pakai. Iya, lanjut Pak. Spontan, terus nanti kita bisa ganti sama itu yang apa itu masuk aturan kontak itu lah, seperti backup untuk pending ya kan. Masing-masing lah ya Pak Iya. insektisidanya. Nah, amannya entah ya, tengok amannya lah. Iya, sesuai apa yang dilahan lah ya kan Pak. Jadi yang pertama itu kapan Pak saat Bapak gunakan pestisida itu? Apa indikator atau ukurannya lah sampai Bapak harus memutuskan untuk memakai pestisida di lahan? Ya, pertama setengah bulan kita udah pakai itu spontan untuk Itu wajib setengah bulan ya Pak? iya, untuk mencegah serendep. Berarti itu sifatnya preventif ya Pak, pengandalian ya kan Pak. Selanjutnya Kemudian itu kadang perapaton kalau ada ulat-ulat itu kan, perapaton. Kemudian kalau ada kepending itulah ada trin apa sebangsa itulah yang trin itu. oke Pak. Untuk menurut Bapak nih, penggunaan pestisida yang bijaksana itu bagaimana Pak? Maksudnya yang terjadi gimana? Kadang kan ada beberapa kasus yang menggunakan pestisida itu secara tidak bijaksana Pak, karena di labelnya itu kan sendiri sudah ada ditentukan berapa takaran yang harus dipakai ya kan? Jadi ada juga yang menganggap nggak memerdulikan takaran Pak, jadi semakin tinggi semakin pekat lagi tuh cairan pestisida itu dianggap semakin bagus. Itu apakah benar seperti itu? Enggak juga. Jadi yang bijaksana itu Ya, bagaimana? misalnya cukup ukuran kan ada peraturan dari labelnya racun itu kan ada dia 1 liter sekian cc gitu kan gitu dia. Kalau kebiasaan Bapak yang selama ini mengikuti Yang ngikuti peraturan yang peraturan di label Label, itulah ya. ya, karena kan kita juga memerhatikan keamanannya ya kan Iya. Pak, untuk kita sendiri, keefektifannya, keefisienannya ya kan. Jadi misalnya kayak keefektifan, ya jangan kita gunakan pestisida tuh yang menurut kita bagus tapi sebenarnya nggak diperlukan gitu di lahan. Iya, iya. Ya kan Pak. Kalau awak kan pengamatan dulu apa yang ada serangan di lapangan, nah itu yang kita pakai kan gitu maksudnya. Kira-kira udah melebihi ambang batas kewajaran ya Pak. Kewajaran baru kita. Oke. Jadi pilihan Bapak nih selama ini pernah nggak menggunakan pestisida yang organik atau pestisida nabati? Pernah juga hari itu, cuman karena kawannya pakai racun, akhirnya kita Kimia semua, ya, Pak? kimia semua kita nggak Kalah mempan ya, juga. Iya. Hari itu kan kita pernah coba, kita ubin 1 rantai, akhirnya kita nggak semprot racun, memang dimakan ulat.
memang kita buktikan kan itu yang mungkin kalau semuanya kalau semuanya mungkin pakai racun yang nabat itu mungkin lah organik ya kan. organik ya kan. Iya, jadi kan faktor lapangan tadi lah. Iya. Misalnya bapak ini di lahannya memakai organik, tapi sekelilingnya semua pakai kimia, ya jelas untuk tingkat keracunan itu kepada serangga ya lebih jelas yang kimia ya kan. Iya. Tapi untuk keamanannya lebih bagus organik ya. Sebenarnya Setuju kan pak? setuju. Lanjut, kalau pencampuran pestisida itu pak, bapak selama ini memang ada trik tertentu ya kan, petani kan gini pak, Ya lain-lain. dianggap itu lebih efisien kalau sekali semprot itu sampai 2-3 jenis ya kan pak. Jadi bapak ada nggak memang aturan khusus gitu loh pak untuk pencampuran itu pak? Kalau aku enggak, kalau memang ya satu tunggal-tunggal aja, nggak pernah aku campur-campur memang. Jadi memang biar kita tahu ya kan Iya, pak bagaimana kalau memang reaksinya. ulat gitu. ya ulat racun ulat aja. Kalau Iya. memang wereng nanti racun wereng aja gitu. Kalau aku tapi entah orang lain kita nggak tahu. Bapak lebih milih apa ya kan? Yang Walaupun tunggal-tunggal mungkin aja lah. capek sedikit ya Iya, nggak nggak apa-apa lah masalah ya. Pak. Gitu, Pak. Ini bukan saya mengajari pak, tapi bapak pernah nggak dengar konsep 6T itu pak? Pernah nggak dengar? Enggak. Oh. Jadi pak, 6T itu adalah cara teknik aplikasi yang benar menurut yang sudah diteliti lah gitu pak. Jadi yang sudah diteliti lah gitu pak. Jadi yang T pertama itu tepat jenis dan sasaran. Ya, oh ya itu. Ya, Pak. Artinya ya kita seperti bicarakan tadi, kita apa namanya, kita identifikasi dulu hama yang ada ya kan Iya. Pak, baru kita tentukan apa. Nah, kita amati dulu lapangan itu kan. Iya. Yang kedua tepat mutu pak. Tepat mutu itu adalah kita harus memberi pestisida yang terbaik. Jadi memang kan pestisida itu memang barang yang bisa disimpan ya kan Pak, tapi kan memang ada batas waktunya ya kan Pak sampai bisa digunakan. Yang ketiga itu tepat dosis yang kita bicarakan tadi juga ya kan Pak, sesuai dengan anjuran yang ada di label gitu. Karena kalau berlebihan juga kita menggunakan pestisida ini, yang pertama itu dampak apanya negatifnya menyebabkan kekebalan pada tubuh serangga dan juga bisa menyebabkan peledakan hama dan menyebabkan kematian juga pada apa namanya predator alami seperti laba-laba dan lain-lain gitu. Bisa ada keseterasan juga di tanaman. Bisa stres ya. Iya kan Pak? Iya. Ya, cuma Kalau iya bukan awal aja, tanaman bisa stres. Iya. Karena kebanyakan lewat dosis. Jadi racun itu. gejala stresnya tuh kayak mana Pak? Kadang merah dia, kalau emang nggak tahan dia, kalau yang kena tren itu kan nggak tahan itu, cuman panas racunnya. Iya. Itu bisa kosong di Kosongan. ya, di daun-daun tanah tadi itu. Jadi yang tes selanjutnya itu tepat cara dan tepat aplikasi. Maksudnya itu adalah kita harus memerhatikan misalnya fungisida kontak atau sistemik ataupun kayak kontak untuk pada tanaman yang terkena jamur. Jadi kita tuh mengaplikasikannya itu di bawah daun, karena kan jamur itu masuk ke stomata daun itu, ataupun kayak hama wereng, kan wereng itu kan di bawah ya kan Pak. Jadi caranya pun agak ke bawah lah ya kan Pak. Yang terakhir tuh yang jelas tepat harga lah ya kan Pak. Jadi kita harus memerhatikan apa namanya budget kita, karena ya namanya produk itu memang dia bermacam-macam, tapi kan kadang di satu label dengan label yang lain itu produk yang lain itu sebenarnya sama bahan aktifnya ya kan Pak. Kandungannya juga sama tapi harganya beda-beda. Jadi dampak dari penggunaan pestisida ini lah Pak selama ini Pak. Bapak bisa sebutkan nggak Pak dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa gitu Pak? Ya untuk kita, untuk tanaman ya, kalau biasanya kalau di tanaman ya, kalau untuk racun-racun gitu lah kan, ya kan. Ini dampak positifnya Pak, positif dulu. Dampak positifnya apa penggunaan pestisida ini? Sebenarnya kalau di hama-hama itu ya mungkin kurang
apa ya. Ya. Praktis gitu ya kan Pak. Cepat. Tapi kan kalau yang kayak tadi pesisir nabati kita harus buat caranya. Kalau dampak negatifnya Pak, yang tadi lah ya kan Pak, kekebalan pada hama, kalau nggak bijaksana ya kan Pak, absorbensi dan lain-lain. Jadi baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami bincangkan pada saat ini. Jadi kesimpulannya pada hari ini adalah Bapak cukup mengerti apa itu penggunaan pestisida yang baik dan benar itu bagaimana. Pencampuran pestisida itu yang baik itu memang harusnya nggak boleh Dicampur yang lain. dicampur, apalagi sampai 3-4 jenis gitu kan. Oh ini Pak, terakhir Pak, kita kan juga harus memerhatikan ini Pak, alat pelindung diri Pak, Iya. sebelum menggunakan pestisida. Jadi Bapak selama ini menerapkan nggak Pak? Nggak ada dapat. Misalnya nggak ada dapat, maksudnya dari sendiri pakai masker gitu Pak, Ya masker pakai. topi, Ya, baju harus panjang Iya, gitu, Pak. baju panjang pasti. Nah, Bapak juga udah mengerti cara penggunaan pestisida yang baik dan benar seperti apa, dan memang kita harus bijak-bijak lah dalam menggunakan pestisida ini. Yang jelas hitung-hitung lah petani ini, kalau nggak hitung-hitung tumpur lah. Yang Yang juga jelas harus diperhatikan, karena kan petani juga harapannya itu ya dari beradang ini ya kan Iya. Pak. Pak, kita kan lebih kalau bisa gitu biaya produksi itu diturunkan tapi mendapatkan hasil yang sebagus-bagusnya gitu. Sebenarnya kuncinya petani ini gini, yang terutama itu pengamatan yang jelas. Pengamatan, jangan asal Jangan asal datang bak racun semprot. Oke, Kita kadang racunnya apa dah segala kan, itu kan kita nggak ngerti. Kalau nggak pengamatan kita nggak iya, Pak. ngerti. Iya. Apa penyakitnya di ladang itu aja. Jangan apa ya kan Pak, Jangan ngawur lah. Iya, jangan jelas. ngawur gitu. Baiklah teman-teman juga ada mendengar sendiri kan penjelasan dari Bapak. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan sampai hari ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke.